Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despada Muranda, NIM 856807051, mahasiswa semester 5 UT Pugjariko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang metode penelitian, yaitu modul 2, tinjauan pustaka dan penyusunan kerangka teori penelitian. Yang pertama adalah KB1, pengertian dan tujuan tinjauan pustaka. Yang A, pengertian dan tujuan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan ungkapan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Sedangkan tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang B adalah tujuan melakukan tinjauan pustaka. Tujuan umum tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik. Tujuan khusus tinjauan pustaka yaitu 1. Membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, menentukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan hubungan antar variabel penelitian. Yang ketiga, mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan menentukan apa yang perlu diteliti sekarang. Yang keempat, menghindari pendekatan yang steril, tidak menghasilkan temuan yang berarti. Yang kelima adalah merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keenam, menemukan penjelasan yang dapat membantu dalam menafsirkan data penelitian. Yang selanjutnya adalah KB2, yaitu strategi mencari sumber pustaka. Strategi mencari sumber pustaka yaitu cara yang dapat diterapkan untuk menelusuri atau menemukan pustaka. A. Jenis-jenis sumber pustaka. 1. Media cetak, yaitu terdiri dari pertama adalah buku acuan, general references. 1. Buku acuan yang memberikan informasi langsung, meliputi kamus, ensiklopedi, direktori, almanak, biografi, atlas, dan buku statistik. Yang kedua adalah buku acuan yang memberikan petunjuk mengenai sumber informasi yang umum digunakan dalam kegiatan mencari sumber pustaka untuk keperluan penelitian, meliputi bibliografi, buku indeks, dan buku abstrak. Bibliografi membuat tentang data publikasi dari buku-buku ataupun artikel riset dalam suatu topik tertentu. Buku indeks dan abstrak diperlukan untuk menelusuri lokasi sebuah pustaka yang berupa artikel, laporan penelitian, maupun makalah seminar. Keduanya memuat pengarang, judul, dan penerbit. Bedanya, di buku abstrak memuat ringkasan artikel atau makalahnya, sedangkan di buku indeks tidak. Yang B adalah sumber pustaka primer. Sumber pustaka primer yaitu pustaka yang merupakan penjelasan langsung dari seseorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukannya.
Sumber ini biasanya berupa artikel atau laporan penelitian yang tulis langsung oleh peneliti yang bersangkutan dan dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah. Jurnal adalah sebuah media cetak yang diterbitkan secara berkala. Misalnya sebulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali. Yang kecil adalah sumber pustaka sekunder. Sumber pustaka sekunder yaitu setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut. Contoh sumber pustaka sekunder adalah buku teks, artikel, atau buku yang merupakan penafsiran seseorang penulis mengenai suatu topik berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai artikel, buku, maupun laporan penelitian. Artikel yang membahas hasil-hasil penelitian orang lain maupun artikel yang dimuat dalam jurnal. Sumber ini merupakan sumber informasi yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan umum tentang topik penelitian yang kita pilih, karena berisi pengetahuan-pengetahuan dari berbagai sumber pustaka primer yang dirangkum menjadi satu publikasi. Yang kedua adalah media non-cetak. Media non-cetak dapat berupa televisi, radio, CD-ROM, video, kaset audio, dan jaringan komputer. B. Langkah-langkah dalam mencari sumber pustaka. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencari sumber pustaka yang berupa media cetak berbeda dengan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencari sumber pustaka melalui jaringan komputer. Yang pertama adalah mencari sumber pustaka yang berupa media cetak. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang A. Menentukan masalah penelitian setepat mungkin. Yang B. Mencari dan mempelajari sumber pustaka sekunder. Yang C. Memilih buku acuan yang tepat. Yang D. Menentukan kata-kata kunci yang relevan. Yang E. Mencari sumber pustaka primer yang relevan. Yang F. Mendapatkan sumber pustaka yang tidak tersedia di perpustakaan universitas Anda. Yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik seperti televisi dan komputer saat ini sangat berperan dalam penyebarluasan informasi. Jaringan komputer yang paling populer saat ini adalah internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, yang artinya adalah jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga antar pengguna jaringan dapat saling berkomunikasi. Beberapa mesin pencari informasi yang populer antara lain Google, Yahoo, AltaVista, Webcrawler, dan Metacrawler. Yang selanjutnya adalah KB3, yaitu menyajikan hasil tinjauan pustaka. Yang A. Menelaah sumber pustaka. 1. Memilih sumber pustaka yang akan ditelaah. Untuk membantu memutuskan apakah sebuah pustaka perlu ditelaah atau tidak, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang 1. Relevansi sumber pustaka. Yang kedua, kemutlakhiran pustaka. 2. Menelaah artikel biasa. Menelaah sebuah artikel artinya mengkaji atau mengevaluasi artikel tersebut berdasarkan kriteria yang telah kita tetapkan sebelumnya. Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menelaah artikel, yaitu yang pertama, dengan membuat ringkasan mengenai materi artikel terlebih dahulu dan mencoba menilai keterkaitan antara
materi artikel, terutama konsep-konsep atau pertanyaan-pertanyaan yang penting dengan masalah penelitian kita. Yang kedua, kita dapat langsung menuju ke materi yang dianggap penting dan mengevaluasi keterkaitannya dengan masalah penelitian kita tanpa harus meringkas artikelnya. Yang ketiga, menelaah artikel penelitian. Berbeda dengan pada artikel biasa, format penulisan artikel penelitian biasanya meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama, pendahuluan singkat. Yang kedua, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, prosedur penelitian. Yang keempat, temuan penelitian. Yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Yang B adalah menyusun kerangka teori penelitian. Dalam menyajikan bab ini, harus dibuat seolah-olah kita sedang berdiskusi dengan seorang teman mengenai keterkaitan penelitian kita dengan penelitian lain yang relevan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.